Probably nothing. I didn't just slow down. Halo guys, selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Kali ini kita bakal membahas alur cerita penuh ketegangan dari serial aksi intelijen terbaru Lioness Season 3 Episode 3. Yang belum nonton episode sebelumnya, link lengkap ada di kolom deskripsi guys. Nah, gimana jadinya kalau konspirasi tingkat tinggi ternyata sudah menggerogoti pemerintahan sampai ke tingkat senat? Di episode kali ini, permainan intelijen menjadi semakin seru. Biar kalian gak makin penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita langsung dibuka dengan ketegangan di sebuah penggerebekan taktis di sebuah apartemen di wilayah konflik Ukraina. Tim lapangan berhasil menyergap seorang wanita tua dan seorang anak gadisnya. Clear. Maybe. Para agen dari Amerika itu menyambungkan live streaming di laptop mereka, dan menyuruh ibu dan anak itu diam jika tidak ditanya. If you make any noise, you have a picture? Adegan kemudian berpindah ke ruang interogasi di mana Alexandra disekap, wanita double agent yang ditangkap di episode sebelumnya. I want to make sure we're in the right house. Di sana, Kyle dan Cruz menginterogasi Alexandra secara sangat brutal dan menekan mentalnya. Mereka mengancam akan menyiksa ibu dan adik perempuannya yang tampak di live streaming laptop Kyle langsung dari Ukraina. Sambil menuduh Alexandra sebagai agen ganda yang bekerja untuk Rusia dan telah membocorkan identitas atasan mereka, Joe. You chose the... Boys, get a finger. Menghadapi tuduhan berat serta ancaman terhadap keluarganya, Alexandra akhirnya meledak dalam kemarahan yang luar biasa. Dengan penuh emosi dan derai air mata, ia menegaskan kebanggaannya sebagai warga Ukraina, menceritakan bagaimana ayah dan saudara-saudaranya tewas bertempur melawan Rusia, serta betapa ia sangat membenci negara penindas tersebut. Everybody was scared to even... is worse. Because now they are rich. Ia bahkan nekat menyerang Kyle secara fisik untuk membuktikan bahwa ia bukan pengkhianat. Oh, yeah. You're a fucking shit, that was fun. The nerve. Reaksi emosional yang murni dan tanpa skenario ini justru menjadi bukti yang dicari oleh Kyle. Kyle menyadari bahwa Alexandra tidak berbohong. Kemarahannya pada Rusia sungguh nyata, yang berarti ia bukanlah agen ganda. Interogasi ekstrim tersebut rupanya hanyalah ujian ketat untuk memastikan kesetiaannya. Two contract agents knock on her door. Now you're starting to understand the way Russia works. That she could prove who she is. Look, I know. Setelah situasi mereda, tim bersiap untuk terus memindahkan lokasi Alexandra secara berkala agar keberadaannya yang terpasang pelacak tidak terdeteksi oleh musuh. Fokus berpindah ke kehidupan pribadi Joe di rumahnya. Suasana pagi hari di dapur terasa sangat canggung dan tegang. I'm gonna need some coffee for a family. Joe, suaminya Neil, serta kedua anak perempuan mereka berkumpul di meja makan. Anak-anak dan suaminya meminta Joe untuk berhenti dari pekerjaannya yang sangat berbahaya, terlebih setelah ada ancaman dari agen musuh yang sempat mendatangi rumah mereka di malam sebelumnya. Namun Joe memberikan penjelasan yang sangat mendalam dan emosional. Sebagai seorang prajurit, ia menegaskan bahwa kejahatan tidak akan berhenti hanya karena mereka menyerah. Joe menjelaskan alasannya bertahan adalah demi melindungi kebebasan dan jalan hidup keluarga serta negaranya. Meskipun itu berarti ia harus mengorbankan nyawanya sendiri atau mengambil nyawa orang lain. And a soldier's job is to believe that our right to choose how we want to live our lives is worth... That's how much I love you. Meskipun Joe berusaha memberikan perlindungan ekstra dengan memberikan Neil sebuah pistol, Joe menyadari bahwa ancaman ini tidak akan selesai sampai ia menemukan seluruh jaringan musuh yang terlibat. What does that mean for you after all this? Joe berangkat bekerja di bawah pengawalan ketat tim pengaman. Hours with OS. Joe kemudian menghadiri rapat evaluasi penting di markas CIA bersama Meade, Westfield, Cruz, dan Kyle. Her behavior
does not. And to be honest, her explanation makes the attack on Joe. Mereka membahas hasil interogasi Alexandra. Kyle dan Meade meyakinkan para atasan bahwa Alexandra bersih dari tuduhan pengkhianatan. Mereka menganalisis kemungkinan bagaimana agen Rusia bisa menemukan rumah Joe yang diduga kuat merupakan hasil analisis acak dan pengawasan sporadis dari pihak Rusia terhadap para perwira lapangan pasca operasi di Ukraina, bukannya kebocoran dari dalam. Bargain, plead, deny, nothing. My head off. It was completely irrational, purely emotional. Joe menegaskan bahwa ia ingin berbicara langsung dengan Alexandra untuk menentukan langkah taktis berikutnya. Sementara target utama yang berhasil mereka amankan dari Ukraina dipastikan sudah dalam perjalanan menuju tempat penahanan super ketat di Guantanamo. Now, if we're not blown and we pull it, And get me an assessment on our asset. And what are we doing after that? yes, sir. Cerita berlanjut dengan aksi pengawalan terhadap anak-anak Joe yang sedang dalam perjalanan menuju sekolah. Dua anggota tim pengaman, Randy dan Tukaps, menyadari ada sesuatu yang tidak beres di jalan raya. No, it never does it? What's this? Just happened. Mereka melihat potensi jebakan atau kecelakaan buatan yang disengaja untuk menghentikan mobil mereka. Tanpa membuang waktu, mereka langsung menyalakan sirine, menabrak mobil di sampingnya yang tidak mau minggir, dan memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Kepanikan pun pecah di dalam mobil ketika anak-anak Joe berteriak ketakutan dan memohon agar mobil diperlambat. Namun tim pengaman tetap fokus menyelamatkan mereka dari potensi ancaman bahaya. Sementara itu, proses pemindahan Alexandra terus dilakukan untuk menjaga kerahasiaan. Tim membawanya ke sebuah gedung tinggi di daerah Baltimore dan naik ke lantai 24 yang masih kosong dan belum disewa. Di waktu yang sama, Joe dan timnya masuk menggunakan lift dari lobi depan. Di dalam lift sempat terjadi interaksi mencurigakan dengan seorang asing yang kemudian menjadi bahan diskusi singkat antar anggota tim tentang aturan dasar menyamar dan tidak memberikan informasi apapun kepada orang asing. Because what if he's with the management company? Remind me never to get close. Setibanya di ruangan yang baru, Joe langsung menemui Alexandra secara tatap muka. Real nice. She did it to herself. Joe yang masih sangat marah karena rumah dan keluarganya sempat diincar, langsung mengkonfrontasi Alexandra. Namun Alexandra menjelaskan analisisnya bahwa pihak Rusia sebenarnya belum tahu pasti siapa yang melakukan operasi pengambilan target tersebut dan mengira targetnya masih berada di Ukraina. Something to make them happy. That's you. We're the one who took him. Then they must know your mission. If they knew... Alexandra menawarkan skema untuk memancing keluar semua agen rahasia Rusia yang bersembunyi jika Joe bersedia memanfaatkan situasi ini secara cerdik. There. So now you tell them you have him. Memahami potensi rencana tersebut, Joe memerintahkan timnya untuk membersihkan diri Alexandra dan bersiap melanjutkan operasi di fasilitas pelatihan. Adegan berpindah ke Meade yang sedang bersantai di teras luar rumah sambil berdiskusi santai dengan pasangannya mengenai geopolitik, taktik intelijen asing di dalam negeri, serta perbedaan mendasar antara ancaman intelijen dari Rusia dan Tiongkok. Regarding foreign intelligence stateside. You guys are woven into FBI pretty tight. I fancy that you're pretty attractive. Jika Rusia berfokus pada operasi militer dan ancaman perang langsung, Tiongkok bermain dalam jangka panjang melalui pencurian informasi, pengaruh ekonomi, dan perang informasi internal agar Amerika hancur dari dalam. Congressmen on their second divorce, information theft, cash, leverage. That's Russia's sphere because they have absolutely no interest in military. It's for the United States to be at war with itself, at least. And you fear China more? Reasons. Here. Adegan lalu beralih ke ruang pengarahan di sebuah fasilitas rahasia yang dikenal sebagai The Firm, di mana Joe mengumpulkan seluruh tim operasinya bersama Kyle dan Alexandra.
are similar, at least in terms of similarities end there because our objectives are different. Joe memperkenalkan Alexandra yang kini dipanggil Olexa, seorang perwira intelijen luar negeri Ukraina yang telah menyusup ke dalam dinas rahasia Rusia sejak tahun 2018. Russians on your front porch. Kyle? She's been bad. To achieve your objective, we tell 10. Then we... You know what we do. She's Lioness. Befriended Al-Zarqawi's third wife. Olexa membagikan pengalaman kelamnya di masa lalu saat menjadi bagian dari program serupa dengan Lioness. Secara mengejutkan, dia mengetahui detail misi para Lioness, termasuk ketika ia mendekati istri ketiga seorang pimpinan teroris yang berujung pada tewasnya target beserta wanita yang sempat menjadi teman Cruz tersebut. Kill the bear alone. They don't play at all. So... Olexa kemudian memberikan perumpamaan geopolitik yang sangat tajam. Rusia adalah kawan serigala, Tiongkok adalah harimau, dan Amerika adalah beruang. Serigala maupun harimau tidak bisa membunuh beruang secara langsung, melainkan melalui infiltrasi dan korupsi yang telah mereka suntikan ke dalam tubuh Amerika selama bertahun-tahun. Olexa menyerahkan berkas rahasia berisi daftar pejabat dan warga Amerika yang telah terinfeksi atau dimanipulasi oleh jaringan rahasia musuh. Tim kemudian membahas bagaimana agen musuh mengontrol sasaran mereka, mulai dari pejabat sekolah hingga tempat-tempat hiburan malam di sekitar pangkalan militer. Amber juga memaparkan struktur piramida operasi rahasia musuh, mulai dari tingkat paling bawah seperti disinformasi dan kekacauan unjuk rasa di universitas, perang informasi di media sosial, hingga pemerasan dan jebakan skandal seksual bagi para pejabat dan peneliti penting. Pardon me. I'm just a dumb... You know what a honeypot is? A target? Suasana di ruang pengarahan sempat diwarnai perdebatan santai dan saling ejek antar anggota tim mengenai konsep jebakan skandal seksual. Para prajurit saling menunjuk unit militer mana yang paling rentan terkena jebakan wanita penyamar, sebelum akhirnya Joe membiarkan mereka menyelesaikan candaan khas tentara tersebut agar suasana tidak semakin tegang. It's a Green Beret. Why does it go with your old fucking SEAL team? Just as long as it's not Army. Green Beret would be the most likely to get honeypot. Most? Otherwise it just festers. Dare say my fucking unit. Why is it got... We're not... Second tier on your pyramid there, the information bombing. Are we talking about... Really just anything to cloud the truth. Yeah. Di luar ruangan, Joe berbicara secara empat mata dengan Kyle mengenai daftar aset penting yang dipegang Olexa. Kyle mengungkapkan kenyataan yang sangat mengejutkan bahwa aset yang berhasil dipegang oleh jaringan Olexa melibatkan figur-figur tingkat tinggi di pemerintahan Amerika, termasuk pejabat NSA, JSOC, hingga seorang senator. Senator. How many times I nodded? I can't. Fakta ini membuat Joe sadar betapa berisikonya jika informasi ini terbongkar ke publik, karena bisa meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun Joe melihat hal ini sebagai peluang dan mengusulkan strategi berani untuk memancing para musuh keluar dari persembunyiannya. Setelah memerintahkan anak buahnya untuk menjaga Olexa, Joe dan Kyle kemudian pergi menemui Meade dan Westfield untuk menyampaikan rencana tersebut. Guts? I have not, sir. Pretty impressive haul. Joe mengusulkan agar pemerintah mengumumkan penangkapan agen rahasia Rusia melalui siaran pers resmi tanpa menyebutkan nama atau detail spesifik. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepanikan massal di kalangan pejabat yang berkompromi dan agen-agen rahasia musuh, sehingga mereka terdesak dan membuat pergerakan yang bisa dilacak. Reach out or lose to an interest in negotiating. It gives them leverage. And inform them through a statement by the press secretary. Meskipun Westfield tampak ragu dan ingin mempertimbangkannya terlebih dahulu, keputusan akhirnya diambil untuk menjalankan strategi berbahaya ini. Knowing everything. What they imagine. It's whack-a-mole, but they're all coming out at once. Turn her loose and stay close. A new friend? She used us from the beginning. You will never convince me the men when either. Strategi Joe resmi dieksekusi melalui panggung utama pemerintahan. Juru bicara pemerintah menggelar konferensi pers mendadak yang disiarkan secara nasional. Dalam pengumuman resmi tersebut, disampaikan bahwa agen kontra-intelijen FBI telah berhasil menangkap seorang agen dari Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia atas tuduhan skema pemerasan dan penyuapan terhadap berbagai pejabat pemerintah, industri pertahanan, hingga sektor teknologi informasi di Amerika Serikat. Well as state and local as the information technologies industry. Pihak pemerintah menegaskan bahwa nama-nama target dan detail investigasi disembunyikan demi menjaga keamanan nasional, yang memicu gelombang pertanyaan penasaran dari para wartawan yang hadir.
Episode 3 pun berakhir dengan memperlihatkan sekilas kondisi Joy yang saat ini sedang ditangkap oleh pihak Rusia. Nah, itu dia alur cerita mendebarkan dari Lioness kali ini. Menurut kalian, apakah strategi nekat Joe bakal berhasil membongkar semua agen ganda, atau justru malah bikin nyawa timnya makin terancam? Coba tulis pendapat dan teori kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat pencet tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe channel Cerita Singkat. Terima kasih udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.